2 pekan usai wafatnya pasangan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, duka mendalam masih meliputi sanak keluarga. Kini, dua belah pihak keluarga tengah fokus untuk merawat putra sematawayang almarhum dan almarhumah Galaskai Andriansyah. Senin, 15 November 2021, ayah dari Bibi Haji Faisal menyambangi Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengajukan perwalian hak asuh Gala. Berbeda lokasi, di saat yang bersamaan, Dodi Sudrajat juga mengajukan berkas di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Benarkah antara dua belah pihak keluarga terlibat seteru karena hak asuh? Bukan hanya mengurus masa depan Gala, salah satu yang wajib dipantau ialah harta peninggalan Vanessa dan juga Bibi. Rupanya, bukan hanya mengajukan perkara hak asuh, baik Dodi maupun Faisal juga mengajukan hak ahli waris dari semua benda almarhum dan almarhumah semasa hidupnya. Berencana buatkan museum kecil yang menjadi tempat peninggalan Vanessa Angel. Seperti apa keinginan Dodi usai permohonan dikabulkan? Setelah ramai pemberitaan bahwa makam Vanessa dan Bibi sempat rusak, diduga kini penjaga makam memperketat akses agar tidak sembarang orang bisa masuk. Alhasil, para fans yang jauh-jauh datang berziarah hanya bisa mendoakan dari luar saja. Lantas seperti apa tanggapan pihak keluarga? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Meninggalnya pasangan Vanessa dan Bibi membuat putra sematawayang mereka, Gala, hidup seorang diri. Kondisi Gala menuai simpati begitu besar dari masyarakat. Kedua keluarga pun berusaha memberikan kasih sayang untuk cucunya yang sudah yatim piatu tersebut. Terungkap pada 15 November lalu, keluarga almarhum Bibi diwakilkan sang ayah Haji Faisal mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengajukan perwalian hak asuh Gala. Di sisi lain, Dodi Sudrajat ayah Vanessa Angel ternyata juga mengajukan berkas di Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk hal serupa. Senin kalau nggak salah. Oh iya, saya mengajukan perwalian itu karena saya udah sepakat waktu awal-awal sepakat sama Pak Dodi. Ini kita mengurus surat, umpamanya surat asuransi lah. Itu kan harus ada surat perwaliannya. Jadi pihak asuransi minta surat perwalian. Contoh ya, ada urusan lah minta surat perwalian. Jadi saya tanya sama Pak Dodi, kita ngurus surat perwalian. Pak Dodi sesuai nggak pihak keluarga? Oke, tidak ada masalah, sepakat. Saya ya bersama Pak Dodi mengajukan perwalian untuk saya. Saya dengan Pak Dodi ke sana ke pengadilan. Bareng dengan Pak Dodi mengajukan perwalian agar surat perwalian itu keluar dan diwalikan oleh saya. Itu persetujuan sampai saat sekarang. Sudah Om Deddy bicarakan ya sama Pak Faisal pada saat itu. Jadi kita ingin mengasuh bersama. Tapi ternyata memang ini harus ada ketetapan hukumnya untuk Gala ini. Jadi hak perwalian anak itu memang harus ditetapkan oleh pengadilan. Jadi ternyata Pak Faisal sudah mengajukan itu. Jadi sih sebenarnya tidak ada, jangan disebut-sebut sebagai perebutan ya. Jadi nggak setuju untuk itu. Tapi karena ini kan terpisah, jadi kesannya kan seperti memperebutkan. Sebenarnya sih tidak seperti itu. Kalau yang mendaftar itu dari keluarga Bibi. Ya, yang dapat itu Haji Faisal. Haji Faisal itu apakah bapaknya Bibi,
nanti bisa dilihat yang saya lihat itu yang mendaftar di Faisal di Senin tanggal 15 November kemarin. Jadi biasanya kita proses siapa yang lebih dulu ngajukan, karena kalaupun umpamanya orang tuanya dari bibi ngajukan penetapan ahli waris, otomatis orang tua dari Vanessa akan dipanggil, tidak masuk pendaftaran. Sidangnya nanti bisa dilihat di web Pengadilan Agama Jakarta Barat, nanti dibuka SIPP, Sistem Informasi Penyelesaian Perkara, itu bisa dilihat nomor 482 dan 483 akan bisa dibaca kapan sidangnya akan diketahui. Ya, sesuai dengan domisili masing-masing untuk melakukan satu penetapan, karena pihak keluarga Vanessa di Jakarta Pusat ya memohonkan penetapan sebagai ahli waris di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Begitu juga dengan keluarga Bibi, ditetapkan permohonannya dimasukkan ke Pengadilan Agama Jakarta Barat. Tentu, keputusan yang diambil oleh masing-masing orang tua membuat terkejut publik. Bagaimana tidak, mereka mengajukan berkas di dua daerah yang berbeda. Lantas apa alasan kedua belah pihak keluarga sampai sama-sama membawa persoalan hak asuh Gala ke jalur pengadilan? Benarkah di antara kedua belah pihak, keluarga Bibi dan Vanessa juga telah membuat perjanjian entah siapapun nantinya yang akan mendapatkan hak atas perwalian Gala? Sebelum saya ajukan, saya musyawarah. Saya baru tahu saya dalam kondisi anak seperti sekarang, itu memang jelas dulu surat perwaliannya. Kalau tidak jelas surat perwaliannya, apapun sepertinya nggak bisa diurus. Karena siapa yang berhak atas anak ini sekarang? Kita semuanya buat kepentingan Gala. Kalau tidak ada halangan, tidak ada dalam merintang, kalau dengan sesuai dengan kesepakatan pertama, memang begitu. Ya tidak ada masalah. Ya mau tak mau, siap tidak siap, saya harus siap. Dan saya memang harus siap. Kenapa? Karena anak saya hilang. Anak saya laki-laki hilang, dan kebetulan dia meninggalkan anak satu orang laki-laki yang masih balita. Ya saya akan urus, saya akan besarkan. Bagaimanapun juga akan saya besarkan seperti bapaknya. Kalau diskusi sih ada, ya diskusi sebelumnya ada dengan keluarga Bibi. Tapi kan memang yang namanya keluarga dari saya, keluarga pihak Vanessa juga ingin merawat Gala, dari keluarga Bibi juga ingin merawat Gala. Nah, supaya tidak terjadi sesuatu perebutan Gala, ya biarkan nanti pengadilan yang akan menentukan Gala diasuh oleh siapa. Misalnya Gala itu pengadilan menetapkan Gala diasuh oleh keluarga Bibi, itu saya tidak bisa menengok atau merawat, tidak gitu. Ini hanya penetapannya saja seperti itu. Jadi sudah ada pembicaraan sih sebelumnya. Pak Faisal kan domisilinya di Jakarta Barat, ya saya di Jakarta Pusat. Jadi memang kami sama-sama mengajukan perwalian untuk anak sesuai domisili. Tidak apa-apa, saya nggak merasa ini sesuatu yang aneh, tapi memang harus seperti itu. Harus seperti itu. Jadi harus ada penetapan yang jelas bagi Gala. Hak asuhnya itu ke siapa? Apakah nanti ke keluarga Bibi atau ke pihak keluarga Vanessa? Endingnya sih tidak ada yang dirugikan. Saya dibilang saya baik-baik aja sama keluarga Bibi, ya. Benar kata Puput ya. Jadi kita untuk mengesahkan aja. Jadi untuk penetapannya aja supaya ada keadilan di sini. Gitu. Jadi ada keadilan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan, seperti itu aja. Tapi untuk hubungan kami baik-baik saja. Bukan hanya mengurus tentang hak perwalian Gala, keluarga juga sudah mulai mengurus tentang berbagai hal terkait peninggalan dari Vanessa. Lantas, apa yang akan dilakukan keluarga terkait peninggalan dari orang tua Gala tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai
saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Tidak hanya perihal hak asuh Gala Sky Andriansyah, rupanya baik Dodi maupun Faisal mengajukan 2 perkara, di mana satu lagi merupakan hak waris peninggalan almarhum dan almarhumah. Termasuk asuransi Gala yang kabarnya mencakup beberapa aspek, mulai dari kesehatan hingga pendidikan, yang mana semuanya demi kepentingan tumbuh kembang Gala hingga dewasa nanti. Memang, baik mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, keduanya sama-sama menuliskan hak waris dengan nama yang berbeda. Lantas siapakah yang sebenarnya lebih berhak dalam ketentuan hukum? Kita akan mendidik anak ini berdua. Artinya kita akan sharing, akan bertukar pikiran bagaimana caranya. Tidak ada persoalan dalam hal itu. Hanya saja setiap saya mau mengurus sesuatu, contoh, ya surat asuransi itulah, ya kan? Walaupun nilainya tidak seberapa. Itulah surat perwalian. Kalau nggak ada surat perwalian, siapa yang mau menerima? Kita semuanya buat kepentingan Gala. Iya, memang dia itu akan merangkap seluruhnya katanya. Semuanya kan di atas nama Gala. Kita lihat ke pengadilan kalau kalau memang begitu aturan mainnya, kita ikut aturan main. Proses asuransi kan ada beberapa asuransi. Ya, ini saya akan jelaskan juga untuk yang asuransi yang khusus yang Vanessa yang sebelum menikah dengan Bibi itu saya sudah urus, Dedi sudah urus, dan berkasnya sudah dikirim ke Prudensial. Itu tinggal tunggu kabar aja dari Prudensial. Tapi kalau yang asuransi yang lainnya itu masih proses. Ya, keinginan saya suratnya terpisah. Jadi ahli waris dari pihak Bibi memiliki surat tersendiri, untuk keluarga Vanessa memiliki suratnya tersendiri. Jadi terpisah surat penetapan ahli waris itu. Nah, setelah nanti surat itu keluar, itu nanti kedepannya bagaimana untuk harta bersama ya. Jadi untuk sementara sih itu aja. Ya, pelan-pelan dulu, satu-satu. Sebelum Vanessa menikah dengan Bibi, yang saya tidak tahu ya, yang ahli warisnya itu Mayang dan Dedi. Ini anak cucu kan perlu biaya. Cuma satu asuransi pendidikan, cuma satu lagi asuransi 20 juta. Oh, yang Bapak tahu asuransinya itu pendidikan. Itu menerimanya setelah umurnya 18 tahun. Jadi asuransinya ada satu lagi asuransi itu berapa ya? Tapi saya belum bisa memastikan asuransi. Tidak ada condong-condongan kemana, semuanya secara hukum jelas sama-sama ahli waris, gitu aja. Nah, karena secara legalitas belum punya legalitas masing-masing ahli warisnya, maka ditetapkan oleh pengadilan nantinya supaya kedua belah pihak mempunyai legalitas yang sama. Terkait peninggalan almarhumah Vanessa Angel, sang ayah Dodi Sudrajat mempunyai pemikiran menyangkut beberapa kenangan Vanessa agar bisa dinikmati oleh para penggemarnya. Terungkap salah satu cita-cita Dodi ialah membuat sebuah museum khusus untuk putrinya, namun menggunakan konsep layaknya sebuah restoran. Saya ada rencana juga membuka sebuah kayak rumah Vanessa ya, tuh nanti saya akan taruh barang-barangnya sebagai kenang-kenangan. Cafe dan resto itu nanti saya akan taruh barang-barangnya Vanessa, foto-fotonya semua. Dari gitar jadi dulu. Dari gitar, sepatu, ya modelnya seperti itu. Rencana saya, semoga sih masih ada ya, semoga masih utuh semua, karena biar bagaimanapun itu peninggalan Vanessa ya, itu yang harus dijaga. Beberapa hari lalu, makam Vanessa Angel dan Bibi ternyata ditutup. Lalu seperti apa potret para peziarah dari luar kota terpaksa berdoa di luar komplek pusara? Apa kata keluarga tentang hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like,
subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pedihnya hati keluarga melepas kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah rupanya juga dirasakan oleh para penggemar setianya. Terlihat masih banyak fans yang datang ke makam untuk berziarah dan memanjatkan doa. Sayang, ketika sampai di lokasi pemakaman, yang didapati ialah pintu pagar yang terkunci. Terpaksa, mau tidak mau, semua peziarah hanya bisa memanjatkan doa dari balik pagar. Meskipun sekilas terlihat jauh, namun sejatinya dekat di hati. Niatnya mau berziarah ke makam almarhumah dengan almarhum Bapak Pebi dan Ibu Vanessa Angel, yang mana kami berdua merupakan fans dulunya waktu Ibu Vanessa masih hidup. Prihatin, sedih gitu. Justru itu kami akhirnya suka ini gitu, mau ziarah gimana, karena katanya dikunci gitu. Jadi ya udahlah, lihat dari luar aja. Kecewa karena saya jauh-jauh dari Bengkulu, niatnya ke sini mau mendoakan langsung. Saya nggak tahu ya, jauh-jauh dari Bengkulu sana saya niatnya ingin banget ke sini. Alhamdulillah sampai sore-sore gini ya. Tapi nyatanya di sini pintunya nggak dibuka. Kecewa banget. Terkait penutupan komplek makam Vanessa Angel dan Bibi, pihak keluarga pun akhirnya angkat bicara. Lantas alasan apa yang membuat pintu gerbang pemakaman ditutup? Sudah ya kemarin? Tutup ya, cuman ada jam kunjung dan jam tutup gitu. Jam kunjung kan jam 7.15 kalau nggak salah, jam tutup sorenya jam 5 apa ya? Iya. Ya. Oh, 2 hari ditutup ya? Oh, oke. Iya, kecuali keluarga sepertinya. Iya, kemungkinan Kecuali keluarga saya nanti sih akan kemarin, kalau keluarga boleh, tugasnya. tapi saya nggak tahu nanti. Ya mungkin itu kali ya, mungkin takut dibikin konten. Kalau pihak keluarga kemarin memang ditutup waktu saya mau masuk juga, Dedi mau masuk ada yang penjaga makam ditanya gitu. Saya tapi boleh. Kalau nyekar jangan tanya nyekar kapan lagi, tiap hari kalau bisa sih saya nyekar. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.